Spotify-ku, tempat curhat cerita cintaku sama cowok-cowok yang agak lain. Spotify tahu uniknya kamu. Ini cerita Spotify Tiara Andini. Kalau kamu gimana? Ya, selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Kita kembali lagi ke Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, guna menyaksikan perjuangan tim Merah Putih pada laga ke-7 di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini kita akan melawan tim Bahrain yang di leg pertama kita berbagi angka 2-2, dan ini adalah leg kedua di ronde ketiga setelah di pertandingan sebelumnya Indonesia kalah 5-1 atau 1-5 dari Australia, sedangkan Bahrain kalah dari Jepang dengan 2-0 atau 0-2. Dan baru saja tadi wasit Sadulo Gulmorok dari Tajikistan telah meniup peluit tanda dimulai pertandingan, dan tendangan awal tadi dilakukan oleh tim Indonesia. Dan saya Hadi Gunawan Wahai tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang komentator, yaitu Bung Maruf Erumi dan juga Bung Doni Munaf. Lakukan serangan tadi dari Bahrain dengan lemparan ke dalam. Bagaimana Anda melihat Bung Doni di pertandingan kali ini Indonesia, Bung Doni? Ya, paling tidak Patrick Bamban mempunyai modal, Bung Hadi, karena ini dari 7 laga terakhir timnas Indonesia di GBK, 5 diantaranya itu berakhir dengan clean sheet oleh pelatih yang lama yang kita tahu bernama Sintayong. Tapi juga tentunya kita berharap kali ini tentunya Patrick Bamban bisa memberikan juga kembali hadiah poin 3 untuk Indonesia. Ya, Bahrain akan melakukan lemparan ke dalam, dan di klasemen sementara tetap kita berada di peringkat ke-4 di atas Bahrain. Dan baru saja tadi Cina juga telah melakukan pertandingan melawan Australia. Langsung saja serangan tadi dilakukan 2-0 untuk kemenangan Australia, dan ini menambah peluang buat Indonesia, Bung Maruf. Iya, kalau kita hitung dari sisi klasemen ini menjadi pertandingan yang sangat menarik ya, karena Indonesia, Bahrain, kemudian China sama-sama mengantongi 6 poin. Bedanya China sudah menjalani 8 pertandingan, sementara Indonesia dan Bahrain baru menjalani 7 pertandingan. Kemenangan akan membuat kedua tim ini punya peluang cukup besar untuk bisa menempel Arab Saudi yang sekarang berada di peringkat ke-3 klasemen sementara Australia kemenangan Tasina membuat mereka naik ke peringkat 2. Jadi Indonesia ada sekitar 4 perubahan. Ada masuk orang yang tidak beramai melawan Australia. Ada Yue Polipesi yang melakukan debut, dan kembalinya Justin Hubner, dan juga trio center back yaitu Rizky Ridho. Ada sekitar 4 perubahan di Indonesia dan 2 di Bahrain, Bung Doni. Ya, betul. Dan kalau kita berbicara dari 4 itu ada 2 nama yang tentunya sangat kita nantikan. Kembalinya Ragnar Oratagun dan juga Justin Hubner, yang menurut saya adalah 2 emotional leader buat timnas Indonesia untuk bisa meraih hasil yang positif malam ini, Bung Hadi. Kanan nampaknya kita lihat Mas Ferdinand berada di bawah para penyerang Indonesia, Ragnar dan juga oleh Romani, Rizky Ridho. Ada kapten ke-11 Jai Ijes, kembali ke kanan kepada Rizky Ridho, balik kepada Jai Ijes, kembali kepada Rizky, umpan cepat sangat baik sekali kepada Marcel Ferdinand, tapi sayang tadi Bung Doni. Ya, ini yang menjadi menarik ya, karena kembali memainkan pola 3 back. Dan kita tahu bagaimana komunikasi yang sudah berjalan sangat baik antara Jai Ijes, Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Tadi kita lihat sempat sebuah peluang dari timnas Indonesia. Langsung Indonesia melakukan tekanan. Kevin Dix, pemain asal FC Copenhagen, langsung ke arah gawang, berbahaya tadi. Ada Ali Madan dari Bahrain, kini Kevin Verdon ke belakang, langsung menekan Indonesia. Yue Pelupesi, pemain asal Lommel di klub Belgia. Wow, umpan panjang langsung arahkan kepada Kevin Dix. Kontrol yang baik, Kevin Dix terlepas. Sayang tadi Bung Doni, dari Kevin Dix tidak terlalu baik kontrolnya. Ya, ini sebuah skema serangan yang sangat baik ya. Bagaimana kita lihat bagaimana gerakan tanpa bola dari sisi Marcelino dan juga tadi dari Kevin Dix sangat baik sekali. Ya, kita akan
lihat bagaimana lempar ke dalam dari Kevin Dix. Nampak ada kita lihat Jai Ijes di area kotak penalti oleh Romani. Kevin Dix cukup jauh langsung pada Kevin Jai Ijes. Ada Pelupesi, Kevin Dix tidak offside, crossing berbahaya, arahkan Kevin Terjok. Nampak kita ada Said Abbasir yang menggantikan posisi Komasi tadi yang mengalami cedera Bung Maruf dari Bahrain. Iya, dari Bahrain sendiri memang ada 2 perubahan yang dilakukan, tapi yang menjadi catatan meskipun mereka baru saja dikalahkan oleh Jepang, tetapi Bahrain datang dengan status mereka sebagai juara Piala Dunia. Mereka mengalahkan Arab Saudi, mereka mengalahkan Irak, dan kemudian di final mereka berhasil mengalahkan Oman. Hasil yang tentu menjadi bagaimana referensi penampilan dari Bahrain lebih mendingan dibandingkan dengan ketika bermain imbang 2-2 menghadapi Indonesia. Dan tentu kita harus berhati-hati dengan Bahrain. Tapi kita punya pengalaman yang sangat bagus di sini di tahun 2007. Bagaimana kita mengalahkan Bahrain 2-1 lewat 1 gol Bambang Pamungkas di Piala Asia 2027. Semoga saja hasil itu bisa membawa manfaat buat Indonesia. Kembali serangan dilakukan dari Bahrain kepada Abdul Jabbar, tapi lempar ke dalam dari Syahid Bashir belum menemui sasaran. Masih Syahid Bashir akan melakukan lemparan ke dalam. Siapa akan diberikan oleh Syahid Bashir? Arahkan pendek saja tadi kepada Mati Syahid Bashir. Abdul Jabbar kembali dicuri para pemain Indonesia. Sayang serangan dari Bahrain tidak terlalu baik tadi karena berhasil ditahan para pemain Indonesia. Kini Yoy Polipesi ke belakang kepada Martin Pas yang masih tetap dipercaya oleh pelatih Patrick Kluivert. Ragnar Oret Mangun terlepas dari kontrolnya. Syahid arahkan kepada Komail. Masih Komail tadi. Umpan terobosan sangat berbahaya. Oh, cantik sekali Rizky Ridho. Umpan cepat arahkan. Oh, kepada oleh Romani. Tapi terlalu dekat dengan Lutfala tadi, Bung Doni. Iya, ini saya bilang komunikasi ya, Bung Hadi. Begitu pentingnya seorang pelatih itu harus tahu formasi, komposisi, pemain mana yang memang fit, tapi juga memang sudah mempunyai jam terbang dan komunikasi jauh lebih baik. Dan kita lihat bagaimana penampilan yang sangat baik dari Rizky Ridho, insting bertahannya, mencuri bola, sangat baik sekali. Di grup C ini, Jepang setelah memasukkan lolos ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Kini Rizky Ridho masih kuasai bola. Rizky Ridho siapkan umpan terobosan arahkan kepada Kevin Dix. Dibaca dengan sangat baik oleh Khalful Lashi. Langsung umpan cepat ke depan. Tidak ada pemain dari Bahrain. Bola jatuh di kaki Justin Hapner. Kini Jai Ijes kembali ke kanan. Serangan lebih banyak dari kanan kiri Rizky Ridho pada Yoy Polipesi. Kembali kepada Rizky Ridho, membela ke depan. Umpan panjang sangat baik arahkan kepada Kevin Terjok. Langsung arahkan kotak penalti. Asal yang tidak ada rekan tadi. Ke belakang kembali. Pelanggaran tadi dari pemain Indonesia yang dilakukan nampaknya oleh Marsuna Ferdinand. Ya, kalau kita lihat dalam situasi memang jelas ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Marcelino ya, dan ini situasi yang skrimi di kotak penalti. Tapi sejauh ini memang bagaimana Bahrain dipaksa untuk lebih banyak bertahan, dan ini menjadi indikasi inisiatif yang cukup positif yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Lutfala, Ibrahim Lutfala, umpan panjang. Seperti yang kita ketahui, Indonesia Bahrain di leg pertama berbagi angka 2-2. Serangan cepat dari Bahrain, harus hati-hati Indonesia. Oh, cantik sekali tadi Tom Haye pada Ragnar. Ada oleh Romani, masih oleh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh. Kini bola dikuasai para pemain Bahrain. Umpan kepada Khulashi. Oh, nampaknya dilanggar oleh Yoy Polipesi. Nampaknya keberadaan Yoy Polipesi di 8 menit awal ini cukup memberikan dampak yang cukup bagus, Bung Doni. Iya, karena memang role-nya dia sendiri adalah istilahnya defensive midfielder. Dia menjadi orang pertama yang tentunya bisa membaca, menghalau. Kalau umpan-umpan yang tentunya harus bisa dia rebut, dia baca. Dan itu paling tidak terlihat dengan diberikan kepercayaannya dalam pertandingan pertamanya membela timnas Indonesia. Ya, Yoy Polipesi memang melakukan debut di pertandingan ini. Komail, umpan langsung di kotak penalti, digagalkan tadi. Kini, play on. Pelanggaran tadi dilakukan terhadap Marsuna Ferdinand.
serangan dari Bahrain juga cukup berbahaya, Bung Maruf. Iya, Bahrain juga cukup percaya diri ya ketika mereka melakukan tekanan. Yang berusaha menjadi warning untuk timnas Indonesia adalah meminimalkan pelanggaran-pelanggaran, terutama di dekat kotak penalti. Kita ingat betul bahwa Bahrain punya pemain yang sangat baik dalam eksekusi bola mati, Mohamed Farhoud, yang sangat berbahaya. Dan kita ingat bagaimana drama ketika pertandingan berimbang 2-2. Memang ada kontroversi sampai kemudian 90+9, tetapi itu membuktikan bahwa Bahrain adalah tim yang sangat bertarung. Ya, jangan lupakan bahwa Bahrain benar-benar menyiapkan di dua laga awal ini sangat serius. 2 pekan sebelum melawan Jepang, mereka sudah berkumpul dalam persiapan. Nanti Kevin Dix umpan cepat arahkan kepada Marcelo Ferdinand, sangat cepat. Marcelo Ferdinand angkat langsung. Oh, belum keluar. Kini Al-Khulashi. Oh, tendangan penjuru buat Indonesia. Sangat baik tadi dilakukan para pemain Indonesia, Bung Doni. Iya, tadi kita lihat ya bagaimana masing-masing pemain Bung Adi bisa tahu kemana arah mereka akan berlari dan siapa juga harus memberikan passing. Dari sini kita lihat ada sedikit kekhawatiran dari para pemain belakang daripada Bahrain dan melakukan kesalahan, dan kita lihat Kelvin Verdong akan mencoba melakukan tendangan pojok untuk Indonesia. Ya, Kelvin Verdong, pemain asal grup Nijmegen. Nijmegen akan melakukan tendangan penjuru pertama buat Indonesia. Pemain yang sangat tidak tergantikan di ronde ketiga ini, Kelvin Verdong di tiang jauh, berbahaya. Oh, sangat baik tadi dilakukan oleh Lutfala. Oh, nampaknya Justin Hammer mendapatkan peringatan, Doni. Ini yang tadi saya bilang emotional leader. Kalau memang tetap dalam konteks yang masih wajar-wajar saja dan tidak merugikan dengan terjadinya atau dapatnya lagi kartu kuning, saya rasa ini perlu. Karena kita lihat langsung bagaimana 78.000 penonton mulai bergemuruh membelanya. Tapi hati-hati juga Bung Maruf dengan pelanggaran-pelanggaran yang diciptakan oleh Justin Hammer. Bagaimana dia mendapatkan kartu merah di lawan Saudi. Ya, dan jangan lupa wasit tadi sudah memberikan kode bahwa ada peringatan untuk kartu kuning. Jadi kalau ada satu pelanggaran lagi, maka Hammer akan mendapatkan kartu kuning. Dan harus hati-hati juga Bung Adi bahwa ini adalah tipikal tim yang memang suka memancing emosi. Ya, triknya sangat baik mereka. Betul. Dan Kevin Dix menjulu bola ke depan langsung. Ada Khulashi arahkan pada Jabar tadi, kini Jais ke belakang pada Martin Pas. Umpan panjang arahkan pada Kelvin Verdong, dikawal oleh Syahid Bashir. Gagal Verdong memberikan umpan, dipotong saja oleh Kumail. Kini Syahid masih Syahid. Umpan ke belakang, arahkan kepada Kumail Al-Ashwad. Kini Syahid Bashir, masih Al-Ashwad. Walid Al-Hayyan, masih Walid. Pada Syahid, Syahid arahkan pada Al-Khulashi. Madi Al-Khulashi ke belakang, arahkan pada Walid Al-Hayyan. Dan kini dipakai oleh Syahid Bashir. Oh, kalau kita lihat kini oleh Romani sendirian, masih oleh bergerak kita saya Marcelo Ferdinand di kotak penalti, masih oleh Romani. Cantik sekali umpan langsung di kotak penalti. Nampaknya gagal memberikan umpan matang tadi, Bung Doni. Ya, ini sebuah contoh ya bagaimana tidak harus terus memegang bola, tapi kadang tim yang sering memegang bola juga sering melakukan kesalahan. Tadi kita lihat bagaimana oleh Romani hampir saja memanfaatkan kesalahan daripada timnas Bahrain. Lempar ke dalam Indonesia, kita lihat Walid Al-Hayyan lempar ke dalam Indonesia. Kelvin Verdong, masih Kelvin arahkan pada Tom Haye, kembali pada Kelvin, umpan cepat Marcelo Ferdinand, masih Marcelino. Pelanggaran jelas. Sebuah peluang yang sangat baik buat Indonesia di sisi kanan. Dan ini tentu peluang yang sangat bagus Bung Maruf. Ya, kalau kita lihat dari situasi ini sangat perlihatkan bagaimana memang Marcelino berperan mulai agak lebih baik dibandingkan dengan ketika laga menghadapi Australia. Dia lebih punya ruang dan memang kalau kita lihat dalam situasi ini ada tarikan betul. Jelas sebuah pelanggaran. Bagaimana tadi pemain nomor 24 Said Diasid yang melakukan tarikan terhadap Marcelino. Tentu saja peluang cukup bagus buat Indonesia untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu di menit ke-13 ini. Karena di sisi kanan, tendangan bebas Indonesia atau Yan Haye, pemain asal klub Almer City, akan melakukan tendangan bebas tidak terlalu jauh, 1 meter dari luar kotak penalti di sisi kanan dari Bahrain. Ada 5-6 pemain Indonesia, 7 pemain Indonesia di kotak penalti.
Kita menunggu, kita lihat Ragnar, ada juga Kevin Dix, Justin Hubner, ada Ale Romani dan juga Kapten Jay Noah Injes. Menunggu apa-apa dari wasit Sadulo Gulmuroj dari Tajikistan. Dan Tom Haye yang menjadi playmaker dari Indonesia. Oh, nampaknya diminta mundur kembali oleh wasit. Oh, nampaknya malah mendekati. Tentu saja kita akan menunggu apakah Indonesia mampu mencetak gol terlebih dahulu. Kini Tom Haye lakukan sudah berbahaya dan berhasil ditepis tadi Bung Doni. Ya, ini menunjukkan ya kelas seorang Tom Haye. Memang dialah yang kita harapkan untuk bisa membuat perbedaan. Dan kadang dalam pertandingan yang penting kita membutuhkan 1-2 orang yang bisa membuat perubahan. Lapisan dari penjaga gawang Ibrahim Lutfara berhasil menggagalkan serangan atau tendangan bebas dari Tom Haye. Dan tendangan penjuru kedua buat Indonesia kembali akan dilakukan oleh Tom Haye dan Patrick Kluivert, pelatih Indonesia. Tom Haye akan melakukan tendangan penjuru. 6 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah di tiang tengah. Gagal tadi. Berhasil kini serangan balik dari Bahrain cukup cepat. Ada kita lihat Jabar, umpan terobosan cepat, ada sudah kepada Marhum, digagalkan oleh Jay Injes. Berhasil baca yang sangat baik. Akhirnya Tom Haye umpan cepat langsung ke depan, masuknya kepada Ratan Orang Baru. Tapi Ratan belum kelihatan, Bung Doni. Iya, masih belum terlihat role-nya. Tapi paling dia coba menjemput bola. Tapi memang mungkin kalau kita lihat ruang itu lebih terbuka, lebih banyak kepada Marcelino dan juga kepada Oli Romani. Tom Haye yang benar-benar menjadi jenderal lapangan tengah Indonesia. David Dix, umpan pada oleh Romani, digagalkan tadi oleh Al-Khulashi. Marcelo Ferdinand, Marhun. Oh, pelanggaran nampaknya Marcelo Ferdinand terhadap Marhun. Indonesia harus hati-hati dengan Marhun. Betul, Marhun pemain yang harus diwaspadai karena ini juga tipikal pemain yang memang sangat berbahaya. Pemain berusia 27 tahun, 176 tingginya dan bermain di Liga Kuwait sekaligus sudah tampil sebanyak 74 kali dengan 19 gol yang dilesakan, termasuk dia mencetak 1 gol ketika menghadapi Indonesia bermain bang 2-2 di Bahrain. Ahmad Mukhamar masuk pada Jabar. Tidak ada pemain dari Bahrain. Kini Indonesia kuasai bola dari bawah. Jay Injes langsung ke tengah. Haye kembali ke belakang kepada Jay. Dengan 3 pemain belakang nampaknya pemain Indonesia lebih bisa mengatur permainan, Bung Doni. Ya, dan karena memang memiliki itu kelas. Itu oleh tackle Bung Hadi. Sangat keras kita lihat tadi apa yang dilakukan oleh Mahdi Al-Humaidan terhadap Kevin Dix. Tapi nampaknya wasit tidak memberikan sebuah pelanggaran dan asisten wasit satu pun tidak memberikan kode pelanggaran, Bung Maru. Ya, kita bola, sama-sama kena bola. Kalau kita lihat dari sini tepat momennya karena memang mulai bola. Oh, pelanggaran. Ya, pelanggaran, dia terlambat. Terlambat tadi kita lihat sebetulnya pemain Bahrain, tapi nampaknya wasit tetap menganggap itu hanya sebuah lempar ke dalam buat Indonesia. Meskipun tadi seperti terlihat telat tadi pemain Bahrain untuk mengangkat kaki. Wasit sambil memberikan peringatan kepada Dragan Talaic, pelatih dari Bahrain. Anda melihat Talaic seperti apa, Bung Maru? Iya, Talaic ini tipikal, ini adalah pelatih yang kemudian pengalaman pertama bersama dengan timnas karena sebenarnya dia lebih banyak memperkuat atau kemudian menangani tim ya atau klub di negara Asia dan bahkan juga pernah merambah ke negara China. Sayang tadi gagal kita lihat Kevin Dix untuk menguasai bola dengan sempurna, hanya menghasilkan tendangan gawang buat Bahrain. Dan Indonesia tentu saja masih punya peluang buat maju ke babak berikutnya, Bung Doni. Ya, walaupun memang kita harus realistis juga, Bung Hadi. Mengamankan 3 poin dalam pertandingan malam ini akan menjadi sebuah modal tentunya. Kita masih menyisakan melawan China 5 Juni di Gelora Bung Karno dan 10 Juni melawan Jepang terakhir. Gagal kita lihat tadi Ali Madan untuk bisa menguasai bola
keluar tadi. Kini Tom Haye diburu oleh Komail Al-Ashwad. Justin Hubner belakang kepada Martin Pass. Umpan panjang. Kevin Dix terlalu jauh umpan dari Martin Pass. Sejujurnya ini kedua tim belum sebenarnya nyaman Ya, ya dari si permainan. benar. Bahrain juga tidak nyaman. Kemudian ada ketegangan dari si permainan mereka. Memang Terlalu hati-hati. sangat menentukan pertandingan ini, Bung Maru. Termasuk Indonesia. Ya. Beberapa kali sentuhan pertama ketika mendapatkan passing juga belum sebenarnya nyaman. Nampaknya Al-Khulashi. Ini Bahrain, jangan lupa. Ya. Dan memang kita punya pengalaman. Kita harus bagaimana ingat sering, pertandingan betul. pertama ya. Sering sekali kita kemudian diprovokasi dan ini kita lihat sedikit sentuhan maka akan membuat mereka akan menarik perhatian dari wasit. Terhuyung bagaikan Diterjang ke badai. dengan Walid Al-Hayam. Said dia Said. Bola keluar tadi sundulan dari Kevin Dix. Dan melakukan pertandingan ketiganya. Dan debut Kevin Dix terjadi di lapangan ini saat melawan Jepang. Meskipun sayang kita dikalahkan Jepang 4-0. Apaan?